Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pecinta channel YouTube Pengarang Kubang. Telah lama juga ya, lebih kurang 1 minggu Pengarang Kubang tidak membuat liputan tentang keindahan kabupaten maupun kota sekitarnya. Terakhir kemarin kita meliput tentang keindahan di Lubuk Lidai dengan miso tulangnya. Nah sekarang kita kembali dari Nagari Talang Anau yang berada di Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten Maupun Kota Sumatera Barat. Terakhir kemarin kita ke sini 1 tahun yang lalu meliput Batu Talempong ya. Masih dengan rekan yang sama, kameramen yang sama dengan Ardi Arkan. Kita kembali ke Nagari Talang Anau. Kali ini kita meliput yaitu Pondok Rumah Tafis yang berada di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten Maupun Kota Sumatera Barat. Nah, keberadaan Rumah Tafis ini jujur pangeran tahu dari media sosial teman kita yang meliput keindahan Rumah Tafis ini. Karena hobi dengan traveling yang berada di kabupaten maupun kota sekitarnya, alhamdulillah Pangeran Kubang telusuri dan sampailah ke sini, dan rupanya pengurus umumnya adalah Bapak yang pernah kita wawancarai di liputan Batu Talempong, yaitu Bapak Rizal Afrizal. Apa kabar Bapak Rizal Afrizal? Mudah-mudahan Bapak Rizal Afrizal sehat selalu. Dan ini dia keberadaan Rumah Tafis yang berada di Nagari Talang Anau. Sangat indah sekali karena berada di pertengahan pesawahan di Nagari Talang Anau yang sangat indah. Dan di sini juga masyarakat ada yang sedang bertani, dan uniknya masyarakat di sini ada juga yang sedang panen. Bisa mungkin di zoom oleh kameramen, itu mengolah panen secara tradisional masih menggunakan mesin iria yang dengan kekuatan manual, yaitu kekuatan tangan dan memakai tongkat. Oke, karena mungkin di daerah lain sudah jarang ditemukan ya. Dan ini sendiri Rumah Tafis ini juga ada surau yang bernama Surau Tonga ya. Bagaimana kegiatan dari dekat di Rumah Tafis Nagari Talang Anau, kita akan wawancari sedikit terlebih dahulu anak-anak yang mengaji di sini. Halo, assalamualaikum. Siapa namanya anak bapak nih? Nah, lihat ke kamera, lambaikan tangannya dulu. Siapa namanya, nah? Jangan malu-malu. Anak-anak cerdas nggak boleh malu-malu. Siapa namanya, nak? Aidil. Aidil. Ini siapa namanya? Temi. Oh, Temi. Sudah berapa tahun belajar di sini, belajar mengaji? Sudah lama. Sekarang kelas berapa di sini? Plus setahun. Oh, 1 tahun. MDA atau TPA di sini? Ada gabung aja. Oh, gabung aja. Bagaimana kesannya belajar mengaji di sini? Senang? Senang. Alhamdulillah senang karena suasana alamnya sangat indah ya. Habis mengaji tentu bisa bermain di pesawahan ya. Oke. Hidupkan terus budaya permainan tradisional, budaya mengaji terutama ya. Jangan terpengaruh jet-jet ya. Salam dari Om Edward. Om siapa? Oh, Om Edward. Makasih. Oke, temani Om ke sana ya. Yuk. Oke, pecinta channel YouTube Pengarang Kubang, ini dia salah satu pondok di Rumah Tafis. Nah, seperti kita baca itu adalah kelas pemula atau 1B. Jadi di sini dipisahkan ya supaya lebih mudah mengajar anak dalam hal soal ilmu keagamaan, terutama ilmu mengaji. Nah, ini berdiri di atas kolam atau istilah orang Minang tobe ya. Ada bunga teratainya, sayang bunga teratainya belum berbunga. Tentu menambah semangat anak dalam belajar di sini karena ditemani oleh pemandangan alam yang sangat indah. Oke, kita lihat secara lebih dekat. Oke, pecinta channel YouTube Pengarang Kubang, ini dia suasananya. Jadi di sini duduk lesehan ya. Dan ditemani juga oleh angin semilir, tentu menambah gairah anak untuk belajar. Oke, kita pendek saja mungkin karena keterbatasan memori handphone kita ya. Kita langsung wawancara ibu di sana. Ya, pecinta channel YouTube Pengarang Kubang, kita akan liput secara lebih langsung suasana pengajian di sini oleh salah seorang ibu guru dalam mengajar anak-anak belajar mengaji di sini ya. Dan ini dia Surau Tongah yang berada di Pondok Tafis Talang Anau ini, dan ini dia pondoknya berciri khas rumah adat Minang, rumah adat.
pecinta channel YouTube Pangan Kubang, ini dia kegiatan belajar mengajar oleh ibu guru kita. Ibu guru siapa namanya Bu? Nah, Ibu Aniwati dalam mengajar generasi Ranah Minang, generasi Indonesia dalam dalam belajar mengaji supaya nanti setelah besar nanti mereka bisa terlatih akhlaknya sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Boleh diwawancara sebentar Ibu? Oke. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih keras. Allahu Akbar. Pintar. Apa kabar? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Maaf, Bapak mengganggu sebentar ya, Bapak Edward namanya. Siapa? Bapak Edward. Kebetulan Bapak juga mengajar di SLB, Ibu. SLB Mungka. Tahu SLB? Sekolah bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ya. Oke. Ibu, jadi Pondok Tahfiz ini sendiri dalam berapa tahun didirikan, Ibu? Kira-kira 2 tahun. Berarti dari 2019, Ibu ya. Oke. Apa yang melatar belakangi Ibu didirikan rumah tahfiz ini? Anak-anak generasi muda ini kan susah dibawa Susah mengaji Ibu ya. di rumah lebih pengaruh 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 lingkungan apalagi yang namanya HP Ibu ya. jadi dari perantau ini perantau mulane perantau didirikanlah rumah tahfiz lain namun anak-anak berkumpul. Iya. Jadi ini sebelum didirikan rumah tahfiz hanya ada surau di sini dulu Bu. Surau saja dulu Bu, ya. Alhamdulillah dengan adanya rumah tahfiz ini tentu juga mendorong masyarakat untuk lebih meramaikan untuk sholat berjamaah di sini Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang anak-anak yang aktif belajar mengaji di sini berapa orang Ibu? Dalam mapanya banyak sampai 80 lah. 80. Semenjak pandemi ini mungkin berkurang. Pandemi berkurang. Oke, nah untuk biaya sendiri Ibu, bagaimana orang tua untuk tahfiz di sini biayanya berapa? Gratis. Alhamdulillah. Jadi pecinta channel YouTube Pangan Kubang, jadi untuk belajar mengaji di sini gratis ya. Ini sungguh potensi yang sangat luar biasa. Jadi bagi pecinta channel YouTube Pangan Kubang, mari kita ramaikan Pondok Tahfiz ini. Karena kenapa? Karena ini adalah bekal mereka di akhirat nanti, tentunya juga